selamat sore. Saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat klip video parodi yang berkaitan dengan isi review buku ke-10 tentang digital, intim publik, dan sosial media, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Oke, kita langsung pada videonya. Hei, kangen orang tua harus pakai tulis surat, kirimlah di kantor pos. Susah. Woi, kok udah buat apa nih? Kok tulis apa? Kok ada tugas dari kampus pakai tulis tangan kok? Jadi begini toh kakak, saya ini kan sudah lama di Kupang toh. Habis itu saya kangen sekali sama orang tua begitu. Jadi saya harus tulis surat, kirim di kantor pos untuk tanya kabar begitu kakak. Hah? Kok harus pakai tulis surat di kantor pos ini? Kenapa hidup ribet sekali? Sekarang itu zaman sudah semakin maju, tidak perlu lagi harus pakai tulis surat begini di kantor pos. Sekarang tuh tidak zaman lagi kantor pos. Sekarang sudah ada alat media sosial yang mempermudah kita begitu. Wih, betul kok kakak. Tolong jelaskan dulu media sosial yang mempermudah kita ini kakak. Supaya jangan pusing ini. Setiap kali kangen orang tua ini harus pakai tulis surat, baru lagi di kantor pos. Nah, jadi alat media sosial itu adalah alat yang mempermudah kita dalam berkomunikasi, baik secara dekat maupun secara jauh. Salah satu alat media sosial yang mempermudah kita itu adalah HP. HP adalah salah satu alat teknologi yang sangat mempermudah kita dalam berkomunikasi, baik secara dekat maupun secara jauh. Nah, di dalam HP itu ada beberapa platform atau aplikasi. Ada aplikasi WhatsApp dan aplikasi untuk SMS, tergantung. Di dalam HP itu ada berbagai platform. Jadi kita bisa VC, kita bisa telepon. Jadi tidak perlu lagi pakai tulis surat, harus bawa lagi di kantor pos, tidak perlu lagi karena sudah ada media sosial yang mempermudah kita. Begitu. Jadi dengan zaman kita sekarang ini sepertinya kantor pos sudah tidak digunakan lagi, melainkan kita lebih mendominankan media-media sosial yang semakin. Ada dua cara untuk melakukan pertemuan intim dan representasi diri di media sosial yang menghasilkan nilai. Yang pertama yaitu dengan membangun hubungan sosial yang lebih banyak atau lebih dalam. Yang kedua, dengan menghasilkan lebih banyak atau lebih dalam platform. Menggunakan aplikasi-aplikasi itu kita berkomunikasi, kita chattingan, meskipun kita tidak saling kenal, namun melalui itu kita bisa akrab meskipun bukan keluarga kita, melainkan orang-orang yang baru kita kenal, tapi kita bisa saja akrab melalui platform demikian. Nah, keterlibatan atau waktu yang dihabiskan untuk membayar perhatian dan menghasilkan data. Pembangkitan kedua jenis ini tersebut terjalin secara eksplisit di media sosial. Sosiologis dan perhatian studi budaya seringkali berpusat di sekitar media digital, orang praktik, partisipasi, kebiasaan, dan identitas. Sementara studi media kritis budaya digital sering berpusat pada ekonomi politik, data dan sosial platform media. Untuk sarjana yang peduli terutama dengan dinamika dan nuansa partisipasi media sosial dan produksi konten masyarakat, keintiman digital dapat dipahami sebagai konstitutif dari semacam topi sosial yang menyusun pengalaman dan mobilisasi identitas. Perspektif yang sangat penting ini pada media sosial digital intim publik, keintiman digital sebagai modal sosial dan keintiman digital sebagai tenaga kerja. Kebutuhan untuk menahan ini bersama-sama untuk membantu dalam berpikir konstitusi keintiman digital di media sosial sebagai proses yang saling terkait dari sosialisasi manusia, subjektifikasi, pengurutan algoritma, dan pembelajaran mesin. Media sosial secara kuat mewakili, memfasilitasi, dan mengarsipkan sosial masyarakat dan investasi emosional.
Nah, di sini struktur perasaan yang lebih sering diatur di sekitar imajinasi kehadiran orang lain dan kerinduan akan koneksi, bukan di sekitar timbal balik langsung. Pencarian dan imajinasi kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh keintiman adalah bagian tentang apa yang membuat orang tetap masuk. Misalnya telah menulis tentang bagaimana Facebook memanfaatkan pengguna situs jangka panjang dan mengemas ulang historis jejak digital kehidupan dan hubungan pengguna dan memunculkan kembali untuk pengguna melalui video, melihat ke belakang, fungsi tinjauan tahun, dan tentang postingan. Terima kasih banyak atas penjelasannya kakak. Terima kasih banyak. Jadi dengan adanya media sosial ini ternyata lebih mudah ya. Buat apa lagi harus pakai surat bawa di kantor pos kalau ada media ini yang sangat mempermudah begitu. Jadi kangen langsung telepon atau langsung chat, tidak perlu berlama-lama lagi tersam kayak kita harus kirim surat di kantor pos, belum proses lama lagi. Jadi terima kasih banyak atas penjelasannya kakak. Terima kasih banyak.